Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami ada di rumahnya Mas Kacung, bosnya Kacung Motor. Beliau ini sangat fenomenal ya. Selain eh, aktif di dunia dakwah, beliau juga pengusaha yang sukses. Omsetnya miliaran ini. Mudah-mudahan ini bisa membuat inspirasi bagi kita. Hidup yang sukses itu yang seperti apa. Saya sebagai pengantar saja. Saya serahkan ke Pak Amin. Baik, terima kasih Mas Hasan. Teman-teman kita kan kalau kajian-kajian ya mungkinlah teori-teori prakteknya mana ya, mungkin ini contoh prakteknya ada. Jadi sukses ya dalam tanda kutip sukses dunia dan akhirat. Jadi bagaimana sukses itu tidak hanya di dunia dengan bisnis yang berlimpah ya rezekinya, tapi juga kemudian tidak lepas dari unsur keimanan, tidak lepas dari unsur spiritual ya, sehingga kemudian apa yang didapatkan di dunia itu nanti juga berlanjut ya, lebih-lebih nanti pada saat kehidupan abadi di akhirat. Nah nanti ini ada pelaku sejarahnya ya, alhamdulillah Allah melimpahkan rezeki kepada beliau sehingga punya usaha yang sedemikian luar biasa dengan pelanggan ya, dari banyak daerah, tidak hanya di sekitaran Tulungagung tapi juga dari luar provinsi bahkan ya. Nah ini nanti biar beliau yang menceritakan ya dengan gaya khasnya ya, yang sedikit selengean tapi penuh makna ya, nanti menceritakan bagaimana membangun bisnis ini, kemudian apa yang membuat mereka beliau itu agak berbeda ya. Sebelum mereview di channel YouTube-nya itu dikasih pesan-pesan dakwah, apakah memang beliau dulu asli santri pondokan ya, atau beliau juga pernah seperti kita ya, dulu pernah tersesat di dalam kegelapan ya, kemaksiatan, kemudian Allah beri taufik hidayah kemudian berhijrah, atau seperti apa nanti dia akan bercerita mungkin secara singkat padat tapi sangat bermakna. Insyaallah begitu ya Mas Kacung, kita beri kesempatan, monggo. Iya. Jadi gimana awalnya Mas Kacung? Ini bisnisnya mulai tahun berapa, dari usia berapa? Mungkin Mas Kacung kan masih muda kayaknya, sama saya kayaknya 11-12 ya. Saya udah 41, mungkin Mas Kacung 31 atau berapa gitu ya. Dari tahun berapa Mas Kacung ini? Kalau saya ini dari tahun 2007 ya. Dari 12 tahun ya. Sekitar 12 tahun ya. Itu Jadi banyak. Iya, jadi usia berapa waktu itu? Sekitar ini ya, usia kita sekitar 36. Kelahiran 84 kan? Oh 36, berarti masih usia 20 ya? 24 waktu memulai bisnis ya? Ya. 24. Oke, jadi masih bujang atau sudah? Oh, alhamdulillah. Oke. Terus gimana jatuh bangunnya, gimana menghadapi Mas Kacung sampai bertahan 12 tahun ini dengan sukses? Banyak sekali ceritanya kalau dimulai dari awal. Yang paling menyakitkan. Kita bangunnya dari awal dulu. Kita bangunnya dari awal. Kita sama dulu. Kita bukan dari seorang santri ataupun bukan seorang ustadz. Kita sama seperti sampean. Tapi alhamdulillah itu hidayah Allah itu datang dan diberikan pada siapa saja yang dikaruniakan ya, termasuk sampean semua dan saya. Alhamdulillah. Dan tidak gampang ya, orang-orang yang mendapat hidayah itu pilihan dari Allah Subhanahu wa taala pasti. Dulu juga saya seorang yang seorang yang nakal, alhamdulillah. Kiranya dulu kita sudah hidup miskin, kita itu tiada hari tanpa alkohol, istilahnya kayak gitu. Tiada hari tanpa narkoba. Jadi setiap hari dulu itu saya narkoba. Ya panjang ceritanya. Di titik mana Mas untuk kemudian ada titik balik, wah ini semua berarti keliru dan harus kembali kepada jalan yang benar gitu? Itu pada poin mana dalam kehidupan Mas Kacung yang kelam itu? Panjang juga ceritanya Mas juga. Saya waktu remaja itu kan seorang yang nakal dari dulu. Cuma di situ saya setelah nikah saya berusaha berhenti tapi belum sepenuhnya. Nikah pertama saya tahun 2007 awal itu. Sebelum tahun 2007 awal saya sudah membangun usaha ya, seperti waktu masih bujangan. Sekitar tahun 2004 saya sudah terjun di dunia Kalimantan, terus di Jakarta banyak.
banyak tempat-tempat yang sudah saya singgahi ya di sana. Di Jakarta pernah berapa tahun, di Surabaya berapa tahun, di Kalimantan hampir 3 tahun. Saya umur 17 sudah melanglang buana di tempat perantauan. Berarti memang dari awal sudah penuh kerja keras ya. Terus berarti tadi motivasi utama hijrah awalnya itu di keluarga ya, karena menikah mungkin karena tanggung jawab ini sudah ngopeni anak orang, harus kita buat baik gitu. Atau ada sebelumnya lagi mungkin mimpi ketemu Rasulullah barangkali, seperti beberapa kisah teman-teman kita, atau memang kecentok jatuh misalnya secara ekonomi jatuh, secara bisnis tertipu atau apalah yang kadang membuat orang itu kemudian tersadar bahwa dirinya berada dalam jalan yang masih belum benar gitu. Itu juga dialami enggak Mas Kajung? Ya kita dari mana ya, kita itu berdampingan antara kesuksesan sama waktu saya hijrah itu hampir berdampingan. Jadi kalau sama tanya tentang hijrahnya itu saya sudah hampir berapa tahun, sudah 7 tahun. Lama proses ya. Iya betul proses. Ujian terberatnya apa Mas ketika sudah mutus hijrah sampai hari ini? Ujian terberat istiqomahnya itu apa? Panjang cerita. Jadi tinggal dari cerita kisah kita yang dulu serba keturunan dari keluarga, kan kita keturunan dari 5 bersaudara ya. Kita 5 bersaudara, jadi kita sangat susah dalam mencari rezeki ekonomi itu susah. Jadi saya harus terpaksa merantau umur 16-17 di Jakarta. 19 tahun saya sudah di Surabaya, terus umur sekitar 21 saya di Kalimantan sampai 3 tahun di sini. Jadi saya istilahnya terus merantau sana sini. Lanjut cerita, saya di awal tahun 2007 saya menikah. Saya selesai berusaha dari Kalimantan, jatuh bangun bangkrut. Saya dulu seorang kontraktor di Kalimantan. Jadi umur 24 saya sudah menjadi kontraktor. Bangun rumah ya? Rumah atau pabrik? Kontraktor di perhutani. Oh, sawit. Perhutanan sawit. Oh, ya, kayak gitu. Jadi kayak gitu. Ya. Di situ saya 3 tahun mendalami menjadi kontraktor. Jadi jatuh bangun. Ya. Alhamdulillah dulu dapat berapa gitu, habis lagi. Ya. Awal ini memutuskan bisnis jual beli mobil dan motor ini apa kan dari tadi kontraktor untuk perkebunan sawit terus ke otomotif kan agak jelek ini. Oh, dulu dari dulu saya hobinya kebutuhan ya. Motor. Jadi ya. Jadi saya kan sukanya hobi balapan. Terus ya namanya remaja ya, sering berit-beritan, jarang pulang saya. Dari itu dapat uang. Ya, dari situlah teman saya mulai banyak. Di situ dari kami nakalnya mungkin teman saya banyak di luaran. Terus awal 2007 menikah saya berusaha berhenti di situ. Saya berusaha berhenti karena saya ada mungkin ada ada hobi di motor. Saya di otomotif. Itu saya berusaha membeli motor, terus saya jual. Kok enggak bati, pertama malah rugi.